Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR RI dan Komisi 3 DPD RI, yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, yang diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Agus Fatoni, pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemenq, Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas, Kemenkominfo, dan Kantor Staf Presiden. Ibu dan Bapak perwakilan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, BPKD, dan Ibu Bapak Kepala Satuan Pendidikan, serta teman-teman media. Senang sekali dalam 1 bulan ini kita bisa meluncurkan beberapa terobosan Merdeka Belajar. Setelah minggu lalu kami meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, terobosan hari ini hubungannya dengan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia melalui transformasi kebijakan pendanaan. Dan hari ini kabar yang gembira terutama untuk PAUD-PAUD se-Indonesia dan sekolah-sekolah kesetaraan di Indonesia. Jadi fokusnya benar-benar episode Merdeka Belajar ini kepada transformasi pendanaan dan akselerasi pendanaan kepada PAUD-PAUD se-Indonesia dan sekolah kesetaraan. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam menghadirkan transformasi ini, dan untuk menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya melakukan sedikit paparan. Berikut. Ya, kita sekarang sudah sampai di episode 16. Ya, episode 16 daripada seluruh inisiatif Merdeka Belajar. Walaupun di masa pandemi kita terus mengakselerasi transformasi pendidikan. Berikut. Ya. Pada saat ini reformasi kebijakan BOS atau bantuan operasional sekolah yang telah kita lakukan tahun lalu itu merupakan suatu langkah yang cukup besar. Sebentar saya jelaskan sedikit layarnya. Di tahun lalu kami berhasil meningkatkan dana anggaran BOS ya untuk SD, SMP, SMA, SMK dan SLB secara signifikan ya. Dan satuannya juga bervariasi, daerah-daerah yang lebih membutuhkan mendapatkan lebih banyak. Kedua yang kita lakukan dengan dana BOS tahun lalu adalah penyaluran langsung kepada sekolah. Bisa berikutnya. Ya, penyaluran langsung kepada rekening sekolah. Jadinya yang tadinya setiap sekolah harus menunggu, setiap sekolah bahkan harus menalangi dengan bantuan orang tua dan lain-lain, tapi kita sekarang memutuskan untuk mentransfer langsung kepada rekening sekolah, tidak lewat Pemda dulu, sehingga ini sangat membantu mengurangi keterlambatan sebesar 32% atau sekitar 3 minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Dan 85% responden pemerintah daerah memandang penyaluran ini sangat membantu. Dan yang ketiga adalah kita memberikan fleksibilitas atau kemerdekaan kepada penggunaan dana BOS. Ya, jauh lebih fleksibel. Dan ini yang dirayakan oleh berbagai macam guru dan kepala sekolah yang berbicara kepada saya bahwa ini sangat membantu memberikan mereka kemerdekaan untuk menentukan apa yang terbaik untuk sekolahnya. Jadi kita mendapat banyak sekali masukan, slide berikutnya. Banyak sekali masukan daripada guru-guru, daripada kepala sekolah, bahkan orang tua pun banyak yang komen ke saya bahwa transformasi dana BOS ini benar-benar suatu kebijakan yang bisa langsung dirasakan di berbagai macam daerah. Sekolah-sekolah di Papua, di kepulauan-kepulauan di Maluku yang meningkat besar dana BOS-nya karena sekarang berdasarkan afirmatif ya, di daerah yang semakin kebutuhannya lebih tinggi, itu mereka mendapatkan jauh lebih banyak anggaran dan juga fleksibilitas penggunaannya bisa digunakan untuk guru honorer, berbagai macam kebutuhan di masa pandemi, dan tidak menyekat-nyekat. Nah, kami ini terinspirasi dengan begitu banyaknya dukungan, begitu banyaknya respons positif dari kebijakan ini, akhirnya kita berjuang bersama dengan Kemenq dan Kemendagri untuk memastikan bahwa sekarang BOP PAUD pun dan sekolah kesetaraan juga menerima benefit yang sama. Jadi ini hari ini sekali lagi saya bilang kabar yang sangat gembira bagi para PAUD se-Indonesia karena kita akan menyelaraskan kebijakan yang kita lakukan untuk BOS sekarang untuk BOP PAUD ya. Jadi ada 4 pokok kebijakan yang akan diluncurkan hari ini. Yang pertama adalah nilai satuan biaya BOP PAUD itu yang tadinya
semua sekolah per anaknya mendapatkan sama, sekarang bervariasi. Tergantung daerah-daerah yang lebih terpencil, daerah-daerah di 3T, daerah-daerah yang lebih sulit diakses, itu akan mendapatkan dana yang lebih afirmatif, lebih besar dari yang lainnya. Dan yang kedua, penyalurannya sekali lagi langsung dilakukan kepada rekening sekolah, biar lebih cepat lagi, lebih efisien, dan tidak perlu orang tua dan guru-guru dan sekolah nalangin dulu. Dan yang ketiga adalah penggunaan daripada BOP PAUD dan juga BOP kesetaraan itu jauh lebih fleksibel. Jauh lebih fleksibel, tidak disekat-sekat lagi, kita berikan kemerdekaan kepada setiap kepala sekolahnya untuk mengalokasi sesuai kebutuhan. Dan keempat adalah digitalisasi daripada perencanaan dan pelaporan dana BOS ya menggunakan Arkas sebagai aplikasi tunggal. Ini adalah untuk memastikan bahwa administrasi keuangan kita lebih digitize, lebih automated. Berikut. Ya. Untuk yang kebijakan pertama, kebijakan BOP PAUD tahun 2021 itu tadinya nilai satuan biaya per peserta didik itu semua 600.000. Nah, ini akan berubah di tahun 2022. Sekarang satuan biaya beda-beda setiap daerah dan dihitung berdasarkan standar indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik di tiap wilayah kabupaten. Kita menggunakan metrik ini karena ini adalah metrik yang paling konsisten untuk menunjukkan tingkat sosioekonomi masing-masing daerah. Seberapa sulit mengakses di situ, seberapa sulit melakukan konstruksi, mengirim barang ke sana, dan lain-lain. Sehingga sekarang rentang nilai satuan biaya itu antara 600.000 sampai dengan 1,2 juta. Jadinya tidak ada yang turun, cuman ada yang naik. Bahkan ada yang naik secara cukup dramatis. Ya. Nah, ini memang suatu hal dengan rata-rata kenaikan ya untuk 270 kabupaten satuan biaya BOP PAUD rata-rata kenaikannya 9,5%. Jadi ini kabar yang sangat gembira bagi banyak sekali PAUD-PAUD di Indonesia. Berikut. Ini kita bisa melihat ada beberapa contoh daripada TK-TK di negara kita. Satunya TK Negeri Pembina di Kabupaten Kepulauan Anambas di Riau, ya itu meningkat sampai dengan 48% ya dana BOP PAUD-nya. Untuk TK Kasih Ibu di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur itu meningkat 60%, dan untuk PAUD Lupuk di Kabupaten Lanijaya di Papua misalnya naik 100%. Jadi ini benar-benar kita memberikan berdasarkan azas Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita benar-benar merasa tidak bisa kita patok sama semua sekolah-sekolah, walaupun kondisi sosioekonominya itu jauh berbeda, bagaimana bisa sama saja diberikan persatuan anaknya. Malah yang lebih butuh bantuan harus dibantu secara signifikan dan dengan prinsip dasar afirmatif. Berikutnya, sekarang kita masuk kepada penyaluran langsung, ya. Next. Jadi kita bisa melihat di 2021 apa yang terjadi dengan BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Itu uangnya itu biasanya dikirim di akhir bulan Maret, mulai bulan April itu baru diterima, dan banyak sekali sekolah-sekolah baru menerima di bulan Mei, Juni, dan Juli. Nah, ini yang sudah dikoreksi di tahun 2022, kita akan transfer langsung, dan seluruh anggaran 100% daripada anggaran BOP PAUD dan BOP kesetaraan akan diterima sekolah di bulan Februari dan paling telat bulan Maret. Jadi ini merupakan suatu perubahan yang sangat signifikan, di mana orang tua tidak perlu nalangin lagi, di mana kepala sekolah dan tidak perlu lagi meminjam uang mungkin atau mendapatkan pinjaman dari vendor-vendornya untuk nalangin dulu uangnya. Sekarang dengan adanya transfer langsung, seluruh PAUD kita, kondisi keuangan mereka akan jauh lebih stabil dan jauh lebih efisien. Gitu. Berikut. Ada beberapa persyaratan untuk satuan pendidikan penerima BOP PAUD dan BOP kesetaraan, harus memiliki NPSN, ya, dan juga sudah mengupdate Dapodik sesuai kondisi real di dalam sekolah itu, punya izin penyelenggara pendidikan, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan tersebut, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama, dan jumlah peserta didik yang dihitung sebagai basis BOP merupakan peserta didik yang memiliki NISN. Ya, nah
masih berlaku kebijakan sebelumnya bahwa ada minimum 10 peserta didik untuk syarat menerima BOP kesetaraan, ya. Tapi tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk penerima BOP PAUD maupun BOS. Nah, berikutnya sekarang kebijakan ketiga adalah penggunaannya sendiri. Jadi bagaimana transformasi penggunaan BOP PAUD dan BOP kesetaraan? Sekarang kita mengikuti prinsip dasar seperti BOS, ya. Berikut. Tadinya BOP itu kebijakan BOP PAUD itu disekat-sekat. Jadinya ada alokasi misalnya untuk kegiatan pembelajaran dan bermain itu minimal 50%, kegiatan pendukung pembelajaran maksimal 35%, kegiatan lainnya paling banyak atau maksimal 15%. Nah, kita di 2022 karena melihat kesuksesan yang telah terjadi dalam alokasi dana BOS dan kemerdekaan diberikan, kita melakukannya juga untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Jadi sekarang ruang lingkupnya untuk penggunaan anggaran ini jauh lebih besar. Bisa buat penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, kegiatan asesmen, pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan, pelatihan untuk guru-gurunya, pembiayaan layanan, alat multimedia, dan tentunya proses kembali kepada PTM dan anggaran dari. Jadi jauh lebih merdeka, jauh lebih otonom, kita memberikan kepercayaan kepada kepala sekolah, tapi tentunya dengan pelaporan yang transparan. Berikut. Satu lagi mungkin perubahan adalah tadinya pembayaran honor itu hanya untuk pendidik, ya, untuk BOP PAUD dan kesetaraan. Sekarang diubah pembayaran honor dapat untuk pendidik dan juga tenaga pendidikan. Kita sangat peduli dengan tenaga kependidikan dan mereka juga berjasa dalam pendidikan anak-anak kita. Dan juga pembayaran honor maksimal itu 50% dari total BOP PAUD bisa untuk honor dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi darurat bencana ya, itu tidak dibatasi alokasinya. Jadi ya pada saat kita dalam kondisi bencana atau darurat, kita memberikan full fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk mengalokasikan dananya, baik untuk guru-guru honorer yang mungkin melalui berbagai macam tantangan, kita memberikan fleksibilitas seperti itu. Nah, kebijakan yang keempat adalah digitalisasi daripada perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan Arkas. Nah, ini juga nanti ke depannya BOP PAUD juga akan masuk dalam satu sistem seperti ini. Kita akan bahas berikut. Sebelumnya ini sekolah itu mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran itu secara manual semuanya, ya. Dan itu datanya secara manual masuk ke dalam pemerintah daerah lalu akhirnya sampai ke pemerintah pusat. Nah, ini dampaknya apa? Sekolah itu menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga untuk keperluan administrasi ini. Administrasi yang ditetapkan oleh Pemda dan oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang mau kita hindari. Kita ingin sekolah-sekolah kita ingin institusi-institusi pendidikan kita itu fokus kepada murid-murid, tidak fokus kepada administrasi. Ya, jadilah kita telah menciptakan suatu platform terpadu berikutnya, di mana baik sekolah maupun pemerintah daerah, yaitu dinas pendidikan, bisa menggunakan suatu aplikasi, ya, suatu platform yang terpadu, ya, untuk sekolah namanya Arkas dan untuk dinas pendidikan namanya Markas, ya. Dan Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah. Dia tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi semua pelaporan dana BOS dia terintegrasi dengan aplikasi lainnya secara otomatis. Terintegrasi dengan Siplah, terintegrasi dengan Dapodik. Jadi sekolah dan kepala sekolah itu tidak perlu pusing lagi. Mereka tinggal mikirkan, oke, kalau saya mau melakukan pelaporan anggaran BOS saya tinggal menggunakan Arkas dan itu secara otomatis sudah terintegrasi dengan Siplah dan Dapodik. Dan untuk dinas pendidikan dengan menggunakan aplikasi tunggal Markas, ini juga sudah terkoneksi secara otomatis dengan SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi perencanaan penganggaran daerah itu sudah terpadu dengan sistem ini, ya. Jadi untuk sekolah namanya Arkas, untuk dinas pendidikan atau Pemda namanya Markas. Berikut. Jadi apa perbedaan-perbedaannya? Sebelumnya di dalam ada banyak sekali aplikasi, ada beberapa aplikasi yang harus digunakan sekolah, ya, untuk melakukan ini. Nah, kita pindah kepada satu aplikasi tunggal.
ya, sehingga ini sangat memudahkan proses bagi setiap sekolah. Yang dulunya itu format data dan standarnya masih variatif, ya, ada berbagai macam template, berbagai macam format datanya. Sekarang format data dan standar acuan sudah standar. Dan dulu proses persetujuan dokumen ini memakan waktu yang sangat lama dan punya berbagai macam dampak negatif kepada sekolah-sekolah. Sekarang ini dengan menggunakan Arkas dan Markas, proses persetujuan dokumen itu dipercepat karena sudah standar dan ada banyak sekali otomasi dalam sistemnya. Jadi bisa jauh lebih cepat. Dan yang terakhir adalah proses konsolidasi. Sebelumnya proses konsolidasi anggaran itu anggaran sekolah dilakukan secara manual. Dan sekarang dengan adanya Arkas dan Markas, konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas itu otomatis dengan sistem ini. Jadi akan sangat menurunkan beban administrasi daripada sekolah-sekolah maupun dinas pendidikan. Jadi bagaimana caranya? Ya, mari kita menggunakan Markas dan Arkas, ya, bisa berikutnya. Dan semuanya bisa diakses melalui satu portal. Ya, jangan lupa untuk sekolah bisa menggunakan Arkas, dinas pendidikannya harus dulu terhubung dengan Markas. Ini sangat penting, ya. Dan ini ada caranya untuk dinas pendidikan mengakses Markas, ya, dikunjungi arkas.kemdikbud.go.id, dan untuk Arkas, ya, bagi para sekolah adalah arkas.kemdikbud.go.id/download. Ya, ini adalah beberapa websitenya untuk bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi yang lainnya. Berikutnya, jadi untuk menyimpulkan, ini adalah hari yang sangat gembira bagi seluruh PAUD di Indonesia dan sekolah-sekolah kesetaraan, ya. Dan yang pertama adalah anggaran BOP PAUD naik, ya, anggaran BOP PAUD naik. Kedua, anggarannya naik jauh lebih besar untuk PAUD-PAUD di daerah-daerah yang terpencil, daerah yang tingkat ekonominya relatif rendah, naiknya bisa sangat besar, ya. Kedua adalah penyalurannya tidak lewat Pemda lagi, tapi langsung ke rekening sekolah, sehingga jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan setiap kepala sekolah dari PAUD maupun sekolah kesetaraan akan bisa merencanakan penganggaran dan penggunaan anggarannya dengan jauh lebih aman, ya. Tidak perlu lagi talangin lagi sama orang tua ataupun sama vendor-vendor di sekitar sekolah. Sekarang transfernya langsung. Dan yang ketiga adalah penggunaannya juga. Kabar yang sangat gembira juga, penggunaannya jauh lebih fleksibel. Kita memberikan menu yang sangat lebar sehingga para kepala sekolah bisa menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak ada lagi sekat-sekat yang sangat sulit, dan juga membuat pelaporan dari setiap sekolah, kepala sekolah itu jauh lebih rumit juga. Dan yang terakhir adalah kabar gembira, kita melakukan otomasi daripada sistem pelaporan menggunakan aplikasi tunggal, Arkas bagi sekolah dan Markas bagi dinas pendidikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi kami untuk melancarkan dan mengakselerasi transformasi anggaran yang jauh lebih merdeka dan jauh lebih efektif demi guru-guru kita dan kepala sekolah kita dan tentunya murid-murid kita dalam proses perjalanan mentransformasi Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.